Hidup gue emang penuh kejutan, men. Lo tau kan, gue ini tipe cowok sad boy ganteng yang sukanya bikin cewek-cewek menatap gue dengan tatapan yang lope-lope, tapi gue tetap aja digandrungi cewek-cewek. Nah, ada satu cerita nih yang bikin gue ketawa ngakak sampai gue keluar muani. Kan gue lagi nongkrong di kantin sekolah sambil ngegame sama temen-temen. Tiba-tiba ada adkel kelas yang nyamperin meja gue, mukanya pucet banget kayak abis lihat setan. Dia nyariin kakak kelasnya, katanya disuruh ngumpulin tugas ke ruang kantor sekolah. Nah, dia ini polos banget, nanya ke gue yang jelas-jelas tampang cowok sad boy ganteng sekolah. Kakak ganteng, permisi, ruang kantor guru sekolah itu di mana ya? Tanyanya sambil gemeteran. Gue sih iseng aja, gue suruh dia ikutin gue bawa dia muter-muter sekolah dari kelas 1 sampai kelas paling ujung. Padahal ruang kantor guru sekolah itu deket banget dari kantin. Dia nurut aja lagi kayak anak ayam kehilangan induk. Ketika udah lumayan jauh, gue berhenti terus bilang, "Dek, ruang sekolah kantor kelas guru itu tadi di sebelah kantin, lu kelewatan jauh banget." Muka dia langsung merah padam kayak habis nahan berak, antara kesel sama malu kayaknya. Teman-teman gue udah pada ngakak dari tadi. Terus tiba-tiba ada cewek cakep nyamperin gue, anak kelas sebelah yang udah lama ngincer gue. Dia nanya, "Mian ganteng, kamu ngapain sih nakut-nakutin adkel kelas?" Gue langsung pasang muka cowok sad boy, "Gak kok, cuma nunjukin jalan aja biar dia gak nyasar." Anehnya, si adkel kelas yang tadi gue kerjain malah belain gue, "Iya kak, Kak Mian ganteng tadi udah baik kok, mau nganterin saya." Gue sama teman-teman langsung tatap-tatapan, bingung sendiri. Setelah si cewek yang ngincer gue malah senyum ke gue sambil bilang, "Kamu emang beda ya cowok sad boy, Mian ganteng, nakal tapi tetap aja ada yang belain. Nah lu kan, pesona cowok sad boy ganteng emang gak ada obatnya." Gue yang tadinya cuma niat ngerjain adik kelas, malah dapat pujian dari orang yang ngincer gue. Emang tidak terduga banget dah hidup ini. Di sekolah gue ada satu orang yang beda dari semuanya. Dia itu tipe orang yang gak pernah ribut, gak pernah cari perhatian, tapi justru semua mata otomatis melirik ke dia. Orangnya tenang, kalem, dan terdingin di sekolah. Kayak lu lagi lihat karakter utama anime yang diam-diam ternyata jenius. Itu vibes-nya. Di kelas, waktu yang lain ribut, dia cuma duduk, nyender, tatapan mata kosong tapi tajam. Guru pun kadang mikir, nih anak beneran dengerin apa enggak. Padahal otaknya udah jalan jauh, ngebaca situasi, ngebaca orang. Bikin orang lain ngerasa kayak lagi ketelanjangan mental kalau ditatap. Pas ada masalah, gak pernah panik. Orang lain udah heboh, teriak-teriak, dia malah kayak batu es. Dingin, santai, ngomong seperlunya aja. Dan justru kata-katanya itu lebih nusuk daripada ribuan teriakan. Ada aura yang bikin orang segan, kayak jangan main-main sama dia. Yang paling lucu, cewek-cewek di sekolah malah makin penasaran. Soalnya jarang banget ada cowok yang dinginnya bukan sok-sokan, tapi emang natural, kalem, cool, bener-bener gak kebawa arus, dan itu yang bikin dia kelihatan paling beda, seakan dunia gak bisa nyentuhnya. Singkatnya, kalau di sekolah ada gelar orang terdingin seantero kelas, udah pasti dialah pemenangnya. Orang lain sibuk ngeributin hal kecil. Dia cuma senyum tipis, kayak bilang, hidup terlalu receh buat dipusingin. Dan yang lebih gilanya lagi, orang itu adalah gue. Dibilang L juga mirip sih, karena pas gue lagi jalan-jalan lalu menemui bangku dan memutuskan untuk duduk. Orang-orang pada ngeliatin gue. Dikira gue ada sesuatu di wajah gue. Ternyata gue lagi jongkok di atas bangku itu. Terus ditanya sama bocil, "Bang Elo itu L ya, yang di Death Note?" Terus gue ambil HP dan searching, siapa itu L dalam Death Note? Yang muncul malah diri gue anjir. Bisa dibilang juga mirip Ayano Kuji karena sebenarnya Ayano Kuji, L dan Light itu gambaran gue ketika dijadiin anime, manga, dan novel. Mengapa? Karena pernah ketiga autor dari cerita fiksi tersebut, dia ketemu sama gue dan katanya kata-kata gue itu keren banget, bisa manipulasi, bisa kendaliin emosi, dan mempunyai IQ di atas rata-rata. Jadinya mereka izin untuk jadiin gue karakter fiksi. Nah di situ gue bolehin aja karena gue seneng pas lihat diri gue di dalam ketiga karakter fiksi itu. Gue bangga ngeliat cerminan diri gue dari karakter utama itu, yaitu Ayano Koji, L, dan Light. Tapi di lain sisi, gue miris melihat orang-orang ngaku sebagai Ayano Koji DLL bot. Padahal mereka terjebak dalam ilusi yang gue buat. Tapi gue mungkin lebih mirip L, karena pas gue ulangan, gurunya tiba-tiba nyamperin gue dan nanya, "Kenapa kamu jongkok di atas kursi?" Gue pun menjawab, "Kalau duduk biasa kemampuan berpikirku turun 40%. Terus gurunya tercengang mendengar jawaban gue. Gurunya nanya lagi, "Emang kamu siapa?" Dan gue jawab, "Orewa L Desu." Seketika satu kelas kaget dengan jawaban gue. Gue pernah woi waktu itu gue lagi main ke taman. Terus kebetulan di depan gue ada cewek yang jatuh dari sepeda. Gue dengan baik hatinya langsung nolongin dong. Salah satu dari cewek itu bilang kalau gue mirip banget sama Richardo kakak. Nah abis dari taman gue di tengah jalan pulang nyari tahu siapa. Sebenarnya Richardo kakak, setelah gue tahu ketampanan Richardo kakak itu mirip sama gue. Sebenarnya gue udah tahu dari awal, tapi gue mau buat kalian belajar tentang ketampanan gue. Pas di depan rumah, gue dibikin kaget sama mobil IG parkir. Di rumah gue, masalahnya tuh mobil gak cuma 1 atau 2, tapi 10.
mulu. Gue Igi kaget, langsung masuk tuh ke dalam rumah. Aku tanya sama emak gue, tuh mobil punya siapa? Igi bikin shock lagi. Ternyata selama ini gue anak orang kaya jir, cuman emak bapak gue pura-pura jadi miskin biar gue mandiri. Dan soal mobil tadi, kata emak gue itu cuma hadiah buat gue karena udah jadi anak Igi mandiri. Tapi gue mikir, tuh mobil Lamborghini mau gue apain banyak banget. Nah dari itu gue telepon tuh temen-temen gue bilang sama mereka, sini main ke rumah, gue mau kasih kalian mobil Lamborghini, satu orang, satu mobil.